Mohon izin saya, ya, mohon izin Bapak, amankan sebaik-baiknya main di sini Bapak. Ya, amankan sebaik-baiknya. Agenda dari dua hal yang saya tanya. Pertama masalah laporan Egy itu 2 orang itu tanggapan kami itu, lalu bagaimana masalah status SP3-nya yang ternyata masih bermasalah. Oh ya, ya yang pertama kalau menurut saya mah berlebihan ya, bahwa sesama aktivis itu melaporkan seperti itu gitu ya. Yang kemudian yang kedua juga, langkah-langkahnya seperti berkelanjutan. Sebelumnya kan Bang Egy memecat dulu teman-temannya. Aneh juga ya, yang salah, yang diduga melakukan kelirunya langkah itu Egy Sujana dan Mang DHL, yang dipecat teman-temannya, gitu kan, termasuk saya dan Bang Azam dan sebagainya itu, yang 6 orang. Saya kira itu awalnya pecat. Sekarang pulang dari Malaysia lapor, gitu kan, melaporkan Roy Suryo dan Hosinuddin. Saya kira untuk Hosinuddin jelas tidak bisa dilaporkan karena sedang menangani perkara sebagai advokat. Ada undang-undang advokat loh, tidak boleh dilaporkan. Roy Suryo juga sama sebenarnya, tidak ada unsur yang bisa dikualifikasi sebagai pencemaran ataupun penistaan ataupun fitnah. Secara hukum saya yakin tidak memenuhi syarat itu. Jadi berlebihan sebenarnya, gitu kan? Oleh karena itu menurut saya layani saja, hadapi saja. Bahkan bahayanya kalau nanti tidak terbukti, malah yang jadi pelaporan palsu adalah Egy Sujana dan DHL, akan berbalik nantinya. Saya kira ini menyangkut pertaruhan, gitu. Kalau menurut saya kira Bang Roy Suryo dan Bang Hosinuddin siap melakukan perlawanan atas langkah ini. Nah, yang kedua, yang tadi ditanyakan tuh soal SP3, ya kan? Saya lebih dulu menyatakan SP3 itu tidak sah, gitu kan? Karena bertentangan dengan surat Kapolri sendiri, ya, B175 Res kemudian 2026 Bareskrim, ini ditandatangani oleh Kepala Bareskrim, yang menyatakan bahwa untuk perkara yang terjadi sebelum 2 Januari 2026 itu berlaku KUHP lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, gitu kan? Berarti yang lama disebutkan di situ eksplisit adalah jelas tidak ada yang namanya restoratif justice di KUHP lama, yang ada di Perkapolri 8 2021. Dan itu tidak disebut di sana, berarti tidak bisa dijalankan. Jadi kalau dari segi yuridis saya lihat dari aturannya Kapolri-nya sendiri bahwa itu tidak sah, gitu, penetapan SP3. Belum lagi ada alasan seperti dari teman advokat kan kita yang menyatakan harusnya restoratif justice didahului dengan pencabutan dulu LP, gitu. Ini LP-nya tidak dicabut, langsung saja restoratif justice, kemudian SP3. Saya kira banyak yang bisa dibongkar dari tidak sahnya atau cacat hukumnya SP3 yang berbasis pada restoratif justice itu. Jadi saya yakin secara hukum juga memang itu tidak benar, dan artinya masih goyah, gitu, masih bisa dimasalahkan. Andai dilakukan saja proses yang namanya pra-peradilan, saya yakin bisa gugur SP3 itu. Bagian administrasi, pikir itu adalah bagian administrasi ya, kayak loker-loker kayak begitu, gitu ya. Jadi sebetulnya sih polisinya nggak usah lebay, gitu ya, harus 1 atau 2, karena ya
ya udah pokoknya gitu aja, kita nggak ketemu siapa-siapa, kita hanya bertemu dengan petugas administrasi dan semoga buku kita nyampe, tapi kita juga nggak yakin karena kita tahu pasti baca novel itu bukan salah satu hobi dari Gibran. Jadi seperti itu, tapi yang jelas adalah tadi di dalam kita juga sudah tegaskan bahwa kita tidak akan pernah berhenti bergerak. Kita tetap akan menuntut ijazah Gibran untuk dipublikasikan karena itu adalah hak publik untuk tahu bagaimana kapasitas pendidikan dari pemimpin kita. Itu aja dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap ya jaga negeri ini. Jangan sampai kita dapat lagi pemimpin yang kurang jelas, yang ijazahnya goib. Berakibat 10 tahun kita kesini adalah Indonesia yang amburadul. Terima kasih. Bagaimana perasaan Manu? Memang nggak punya ijazah. Goib, ya kan ijazahnya goib. Ijazah goib adalah ijazah yang tidak kelihatan. Perasaan aku biasa aja karena aku lebih suka aksi di sini, tapi karena katanya bapak polisi kita harus mundur, ya sudah. Kita mundur. Kira-kira nyampe nggak katanya? Mundur menang? Enggak. Kalau ditanya yakin atau tidak yakin karena mereka itu adalah orang-orang yang menutup telinganya, menutup telinga, menutup mata dan hanya melihat untuk kepentingannya dia sendiri. Betul. Itu aja. Tapi kita tidak akan pernah berhenti ya. Kita tetap akan berusaha karena ini adalah bagaimana kedepannya nasib anak-anak kita. Jadi jangan pernah berhenti walaupun kita yakin kalau mungkin dicuekin, mungkin di apa, tapi masa depan pendidikan anak-anak kita menjadi taruhannya. Ya. Itu aja. Egi gimana kan RMN bentukan Egi? Enak aja, sorry ya. Oke, gini. Oke, ini press release nih. Ini boleh nggak? Jadi gini. Saya di sini sebagai ARM, saya menolak keras bahwa ada di press conference-nya Bu Eli. Bu Eli bilang kalau dia adalah pembina atau penasehat dari ARM. Saya tegaskan di sini bahwa dia tidak pernah sekalipun menjadi pembina atau menjadi penasehat. Satu, ARM tidak pernah rapim. ARM tidak pernah rakernas atau apapun itu. ARM kita adalah grup aksi. Dan satu lagi, Bu Eli itu hanya peserta aksi sama seperti ibu-ibu yang lain dan dia pun udah saya remove sejak 3 tahun yang lalu. Jadi maaf ya, jangan pernah ngaku-ngaku kalau Anda adalah mewakili ARM atau menjadi pembina ARM. Yang pembina kami bukan Anda. Terima kasih. Lalu perasaannya menuju kemana caranya itu? Perasaannya? Ya hancur. Closing statement. Terima kasih kepada teman-teman semua. Ya. Dan kita akan di sini lagi di tempat yang sama. Di tempat yang sama kita akan ke sini lagi. Kita akan datang lagi. Jangan pernah bosan. Semangat. Karena ini adalah masa depan dari anak-anak kita. Terima kasih. Dengan jumlah yang lebih banyak. Oh iya, coba untuk para teman-teman yang ribut masukkan Gibran. Di sini adalah tempat yang tepat untuk bicara. Karena di sinilah di depan Istana Gibran. Kita lebih baik kita bicara langsung daripada podcast atau itu. Terima kasih.